Setiap pemilik perusahaan, baik perusahaan yang berskala kecil maupun besar, tentu ingin mengetahui besarnya keuntungan atau kerugian serta keadaan keuangan perusahaan. Untuk dapat mengetahui besarnya keuntungan yang diperoleh, dilakukan dengan cara mencari informasi berapa besarnya penghasilan yang diperoleh dan biaya yang dikeluarkan perusahaan. Bagaimana caranya? Simak pembahasannya. Menurut American Accounting Association atau AAA, akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan pengambilan keputusan yang jelas serta tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Menurut American Institute of Certified Public Accountants atau AICPA, akuntansi adalah seni pencatatan, pengklasifikasian, serta pengiktisaran transaksi dan peristiwa keuangan dengan cara tertentu dan dalam ukuran moneter, termasuk penafsiran atas hasil-hasilnya. Tujuan utama akuntansi adalah menyajikan informasi ekonomi dari suatu perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Akuntansi dapat membantu dalam menghasilkan informasi akuntansi. Informasi tersebut dapat berhubungan dengan proses pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban. Akuntansi adalah media komunikasi, sehingga sering disebut sebagai the language of business. Sistem informasi akuntansi fokus menyediakan informasi untuk pihak eksternal yang berorientasi pada masa silam dengan jangka waktu tertentu. Maksudnya, informasi akuntansi disusun berdasarkan data-data yang sudah terjadi yang didukung oleh bukti-bukti transaksi. Informasi akuntansi sangat dibutuhkan untuk mengambil keputusan, baik bagi pihak internal perusahaan maupun pihak eksternal perusahaan. Berikut ini merupakan pihak internal dan pihak eksternal pemakai informasi akuntansi. Pihak internal perusahaan merupakan pihak yang berhubungan langsung dengan perusahaan dalam pengambilan keputusan, perencanaan, dan kebijakan perusahaan. Pihak tersebut meliputi pimpinan, manajer, dan direktur beserta jajaran manajemennya. Pihak eksternal perusahaan terdiri dari yang pertama, pemilik perusahaan. Pemilik perusahaan berkepentingan dengan informasi akuntansi untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dan prospek perusahaan selanjutnya. Yang kedua, karyawan. Informasi akuntansi sangat penting bagi karyawan perusahaan berkaitan dengan kesejahteraan dan gairah kerja mereka. Yang ketiga, kreditur. Kreditur adalah seseorang atau lembaga yang memberi pinjaman dana kepada perusahaan. Kreditur berkepentingan terhadap informasi akuntansi untuk mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya, menepati jadwal pelunasannya sebelum memberikan pinjaman dana. Yang keempat, pemerintah. Pemerintah berkepentingan terhadap informasi akuntansi, terutama untuk penentuan pajak yang harus dibayar perusahaan dan standar gaji yang harus diterima para pekerjanya sesuai dengan laba yang dihasilkan perusahaan. Yang kelima, investor. Informasi akuntansi sangat berharga bagi investor untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan, sehingga dapat memutuskan apakah akan berinvestasi atau tidak. Dengan demikian, laporan akuntansi merupakan salah satu sumber informasi utama bagi investor. Yang keenam, serikat pekerja. Serikat pekerja menggunakan informasi akuntansi sebagai ukuran maju mundurnya perusahaan. Jika perusahaan maju, maka serikat pekerja biasanya akan menuntut kenaikan upah dan fasilitas dari perusahaan. Yang ketujuh, supplier. Pemasok atau supplier berkepentingan terhadap informasi akuntansi perusahaan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membayar kewajibannya kepada pemasok atas barang dan jasa yang telah dipasoknya. Jika perusahaan sering rugi, kemungkinan untuk mengalami kebangkrutan juga semakin besar. Yang kedelapan, masyarakat. Masyarakat berkepentingan atas informasi akuntansi
berkaitan dengan kesempatan dan lowongan kerja, serta isu yang ada pada perusahaan tersebut. Selanjutnya kita akan membahas tentang kualitas informasi akuntansi, bidang-bidang akuntansi, dan profesi akuntan di dalam video pembelajaran selanjutnya. Bagi kalian yang belum subscribe, silakan subscribe dan pencet loncengnya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.